Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaifa halukum nasalihah? Bagaimana kabar anak-anak salihah yang ada di rumah? Semoga ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama Ustazah melalui video pembelajaran jarak jauh. Sebelum mulai belajar, Ananda jangan lupa selalu mematuhi protokol COVID, yaitu selalu menjaga yang pertama, memakai masker, yang kedua, mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun, yang ketiga, menjaga jarak, dan yang terakhir adalah membaca doa. Semoga ikhtiar yang kita lakukan membuat kita terhindar dari segala macam mara bahaya, ya. Anak-anakku yang salihah, setiap hari kita pasti sering melihat makhluk ciptaan Allah seperti manusia, pohon, binatang, matahari, bintang, bulan, langit, dan lain sebagainya. Pertanyaannya sekarang, mungkin segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ada dengan sendirinya? Jawabannya tentu tidak. Pasti segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ada yang menciptakannya. Dan dia adalah Allah yang Maha Pencipta. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 62 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu khaliqu kulli syai'in, yang artinya Allah adalah pencipta segala sesuatu. Masya Allah, ya. Kita lanjut ke kontrak belajar salihah. Yang pertama adalah mempersiapkan kelengkapan belajar seperti pensil, buku, dan alat tulis yang lain. Yang kedua adalah memperhatikan penjelasan guru. Dan yang terakhir adalah mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu. Insya Allah dimudahkan salihah. Lalu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, dengan rahmat Allah melalui video pembelajaran, Ananda dapat mengenal bahan alam dan buatan dalam berkarya. Yang kedua adalah dengan rahmat Allah melalui video pembelajaran, Ananda dapat membuat prakarya dari bahan alam, ya. Nah, jadi sudah ada gambaran tadi salihah, ya, bahwa materi yang akan kita pelajari pertama adalah mengenal bahan alam dan buatan dalam berkarya. Kemudian yang kedua adalah tutorial membuat prakarya dari bahan alam. Nah, sekarang Ustazah akan sampaikan apa itu pengertian bahan alam. Nah, anak salihah, bahan alam itu adalah bahan yang diperoleh dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia, ya. Kerajinan bahan alam merupakan kerajinan yang bahan dasarnya terbuat dari alam. Nah, contoh bahan alam diantaranya yaitu yang pertama, nah ini apa namanya salihah? Masya Allah, mumtaz. Benar ya, ini namanya kacang-kacangan dan biji-bijian. Nah, yang ini siapa yang bisa jawab? Ini apa namanya salihah? Masya Allah, benar ya. Ini namanya tanah liat, ya. Nah, kalau yang ini, nah ini sudah kita sering lihat di sekitar kita, ya. Ini namanya bebatuan, ya. Nah, kalau yang ini apa salihah? Ya, serempak jawab semuanya. Ya, ini namanya dedaunan, ya. Nah, kalau yang ini apa yuk namanya? Ya, namanya adalah rotan. Nah, gambar yang terakhir. Nah, ini adalah bambu, ya. Jadi, anak-anak salihah, keenam gambar yang udah saya tampilkan ini adalah contoh bahan alam yang berasal dari alam, ya. Nah, lalu kita lanjutkan ke pengertian bahan buatan, ya.
Nah, Nana Solihah, bahan buatan itu adalah bahan yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, ya. Nah, jadi Nana Solihah, kerajinan bahan buatan itu merupakan kerajinan yang bahan dasarnya terbuat dari bahan buatan. Seperti apa ya contohnya ya? Nah, mari kita lihat contoh yang pertama. Nah, kira-kira ini namanya apa ya, Solihah? Ini namanya kertas origami atau biasa disebut origami, ya. Lalu, yang kedua, nah ini apa, Solihah? Adakah yang tahu ini gambar apa? Ya, benar. Ini namanya plastisin, ya. Jadi, sekedar kalian tahu, plastisin ini adalah contoh bahan buatan yang terbuat dari lilin, ya. Jadi bisa dibentuk menjadi kerajinan atau prakarya apa saja. Nanti kita lihat contohnya ya. Lalu yang ketiga adalah ya, ini adalah kertas atau koran ya. Nah, Nana Solihah, ketiga gambar ini adalah contoh bahan buatan yang dibuat oleh manusia ya. Nah, sekarang Ustazah akan tampilkan apa sih contoh atau hasil prakarya dari bahan alam ya. Yang pertama yaitu saya tampilkan contoh prakarya dari bahan alam yaitu kacang-kacangan dan biji-bijian ya. Nah, ini adalah contoh kolase dari bahan alam yaitu dari kacang-kacangan dan bijian. Ini adalah gambar kupu-kupu ya, ini dibuat dari kacang hijau ya sama kedelai ya Solihah ya. Nah, yang ini adalah contoh kupu-kupu yang mau hinggapin bunga ya. Jadi ini yang warna hitam ini dibuat dari biji kedelai hitam ya. Terus yang warna oranye ini dibuat dari dari biji jagung yang sudah dikeringkan ya Solihah ya. Kalau ininya itu dibuat dari kedelai atau kacang merah ya. Kacang merah Solihah, biji kacang merah. Nah, yang warna hijau ini Solihah, ini dibuat dari kacang hijau ya. Nah, lalu contoh yang ketiga adalah masih ada contoh lagi satu Solihah. Nah, ini gambar bunga Solihah. Jadi yang di tengah ini dibuat dari biji padi. Lalu yang ini pakai biji kacang merah ya, dan warna hijau ini dia menggunakan biji kacang hijau ya. Masya Allah, bagus banget ya Solihah ya. Nah, anak-anak Solihah, dari ketiga gambar ini adalah contoh hasil prakarya bahan alam dari kacang-kacangan dan biji-bijian. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh hasil prakarya bahan alam dari dedaunan ya. Yang pertama adalah ini gambar burung ya, ini dibuat dari daun-daun ya Solihah ya. Ini juga ada gambar rumah, ini dibuat dari daun kering ya Solihah. Terus ini ada balonnya, ada awannya, ada burungnya ya Solihah ya. Nah, kalau ini ceritanya gambarnya di bawah laut, ikan lagi berenang di bawah laut ya. Ceritanya ini temanya di bawah laut. Ini ikan-ikan yang kecil itu ya Solihah ya. Nah, jadi ketiga contoh ini adalah contoh prakarya bahan alam dari dedaunan ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Sekarang contoh prakarya bahan alam dari bambu dan tanah liat ya. Masya Allah, ini terbuat dari bambu Solihah. Ini biasanya dipakai oleh petani ya. Terus yang ini biasanya kurungan ayam ya. Kalau yang suka melihara ayam biasanya tahu ya. Ini buat ngurung ayam ya. Siapa yang suka melihara ayam di rumah?
Nah, ini biasanya digunakan untuk alat-alat rumah tangga ya. Ini adalah contoh bahan alam dari bambu solihah ya. Nah, kalau yang ini adalah contoh bahan alam dari tanah liat. Tadi kita udah kenalan ya contoh bahan alam yang berasal dari alam ya. Jadi ini tanah liatnya itu dibuat menjadi prakarya seperti ini ya. Ini gelas dari bahan alam dari tanah liat. Ada kocok, tempat naruh. Ada kocor kalau bahasanya ustazah, tempat naruh air ya. Terus ini cobek solihah ya, tempat ngulek bumbu, masya Allah ya. Ternyata kalau kita kreatif bisa jadi seperti ini solihah. Kita lanjut. Sekarang ustazah akan kasih lihat bagaimana jadinya contoh prakarya dari bebatuan dan rotan ya. Nah, ini cobek yang terbuat dari batu solihah ya. Tadi ustazah sudah tampilkan di slide sebelumnya ada cobek yang dibuat dari tanah liat ya. Ini biasanya dipakai di alat rumah tangga ya. Kalau mau buat bumbu ya, biasanya pakai ginian ya. Bisa juga dari tanah liat juga boleh ya. Nah, kalau yang ini contoh bahan alam dari rotan. Ini adalah tempat naruh tisu solihah ya. Nah, ini juga untuk naruh pernak-pernik, misalnya menaruh jarum atau menaruh yang bentuknya kecil ya. Benda-benda yang bentuknya kecil bisa disimpan di sini atau perhiasan mungkin ya. Solihah, yang dua ini adalah contoh hasil prakarya bahan alam dari bebatuan dan rotan ya. Sekarang ustazah akan kasih lihat bagaimana contoh bahan buatan. Yang pertama adalah contoh bahan buatan dari plastisin ya. Nah, ini dia contoh bahan buatan dari plastisin. Jadi plastisin ini merupakan lilin permainan yang bisa dibuat berbagai macam bentuk. Yang apa yang kita mau ya, contohnya seperti di gambar ini adalah cupcake ya solihah ya. Masya Allah, kayak jadi ngiler ustazah nih. Ini bentuknya seperti beneran ya solihah. Lalu contoh yang kedua adalah buah-buahan ya. Ini juga dibuat dari plastisin ya. Ada pisang, ada stroberi, ada anggur, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh bahan buatan dari plastisin. Yang kedua adalah, sekarang ustazah akan tampilkan contoh bahan buatan dari kertas origami ya. Nah, ini contohnya. Jadi kertas origami itu kalau kita bisa buat apa saja ya, bisa buat kupu-kupu, bisa buat burung ya, bisa buat perahu, bisa buat pesawat. Nah, seperti yang ada di contoh ini, bisa buat gajah ya. Lalu contoh yang kedua adalah, nah ini burung ya. Jadi kita ubah kertas origami ini, kita buat menjadi bahan karya seperti contoh gambar di yang ustazah tampilkan sekarang ya. Lalu selanjutnya contoh bahan buatan dari kertas atau rotan. Yang pertama adalah masya Allah ya, ini kalau kreatif bisa kita buat tas dari koran ini ya, masya Allah ya, bagus banget tasnya solihah. Lalu yang kedua adalah tempat sampah ya, ini dibuat dari koran juga solihah. Jadi korannya itu dilipat kecil-kecil dan dibentuk seperti ini, masya Allah ya. Nah, sekarang ustazah akan kasih lihat kalian nih bagaimana cara membuat kolase kupu-kupu dari bahan alam. Jadi bahan alamnya itu kita pakai daun ya. Nah, kita lihat bersama solihah. Nah, jadi anak-anak solihah,
Yang pertama kita siapkan itu adalah daun bunga sepatu sebanyak 4 lembar, lalu lem fox lalu yang ketiga adalah daun bunga Adam Hawa, lalu yang keempat tangkai daun bunga ya. Yang keempat tadi adalah tangkai daun bunga sepatu soliah ya. Lalu kemudian kertas HPS. Nah, kita tekan-tekan dulu batangnya yang ada di tengah menggunakan gunting ya solihah. Lalu kita ambil lem, kita kasih lem dia di daun bunga sepatu ini, lalu kemudian kita akan menempelkannya di kertas HPS ya, seperti ini solihah. Kita akan mengulanginya hal ini sebanyak 4 kali sampai membentuk kupu-kupu ya. Nah, kita mengulangi yang kedua kali ya. Kita ambil lem, terus lalu kita taruh lemnya di atas daun, lalu kita tempelkan lagi ya. Seperti ini ya. Jadi daun yang agak besar kita taruh di paling atas sebelah kiri. Jadi daun yang lebih kecil bentuknya kita taruh di bawah ya. Lalu kita lanjut. Nah, ini sekarang kita ngambil daun yang kecil lagi ya. Kita akan menaruhnya di sebelah kanan paling bawah seperti ini solihah ya. Lalu yang terakhir kita ambil lagi daun yang agak besar, yang besarnya sama seperti daun yang sudah ditempelkan di sebelah kiri tadi ya. Kita kasih lem fox. Kalau sudah rata, lalu kita tempelkan lagi solihah ya. Kita tempel seperti ini. Ya, seperti ini ya. Kita tempel. Pelan-pelan kita tekan-tekan biar lemnya melekat di kertas HPS. Lalu kemudian kita ambil daun bunga, daun Adam Hawa namanya ini ya. Ini warnanya coklat, agak memanja. Ini adalah kita kasih lem. Ini nanti jadi tubuhnya si kupu-kupu ya. Nah, seperti ini ya solihah. Seperti ini. Kita tempel di tengah-tengah. Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian kita potong lagi. Kita akan membuat kepalanya sekarang ya. Kita gunting, maksud ustazah, gunting bunganya, daunnya maksudnya. Daun Adam Hawa, daun yang ini kita gunting. Gunting membulat seperti ini. Ini jadi kepalanya ya. Lalu kita kasih lem solihah. Kasih lem sedikit. Lalu kita taruh di sini. Ya, Masya Allah cantik sekali solihah ya. Ya, lalu selanjutnya. Nah, nih sekarang. Nah, ini kita tempel di sini ya. Belum ditempel, dikasih lem dulu. Biar tidak terlepas ya. Nah, dikasih lem juga ya. Gampang ya solihah ya. Nah, jadi deh ini adalah contoh prakarya dari bahan alam ya, yang ini kita ngambil dari daun-daunan ya. Jadi tadi dari daun kembang sepatu ya, atau bunga sepatu. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita udah masuk ke evaluasi ya solihah. Tadi kita sudah belajar banyak ya.
Kita sudah mengenal bahan alam dan bahan buatan beserta contohnya, dan kita juga sudah melihat hasil dari prakarya bahan alam dan buatan, serta Ustazah juga sudah menampilkan tutorial bagaimana caranya membuat kolase dari bahan alam, yaitu dari daun bunga sepatu. Ya, sekarang tugas kalian adalah untuk menguji pemahaman kalian. Nah, tugas yang pertama, kalian mengerjakan soal di Google Form ya Solihah. Lalu yang kedua, kalian membuat kolase dari bahan alam. Jadi, tugas kalian adalah membuat kolase dari bahan alam, boleh pakai daun, seperti yang contoh di video tadi ya, dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Insya Allah dimudahkan ya Solihah. Sebelum Ustazah tutup, ada pesan moral dari Ustazah. Anak-anakku yang salihah, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala tidaklah menciptakan kita di dunia ini sia-sia. Tidak hanya untuk makan, minum, istirahat, foya-foya, dan bergembira saja. Akan tetapi Allah Ta'ala menciptakan kita dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu agar kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat yang ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Oleh karena itu, marilah kita beribadah hanya kepada Allah semata yang sudah menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini ya. Sekian penjelasan dari Ustazah. Ustazah minta maaf jika ada salah-salah dalam penyampaian materi dan pengucapan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.